Maaf ya. Ini udah kelihatan belum PPT-nya? Udah ya? Aduh, maaf banget. Bisa lagi. Kepencet. Nah, contohnya tadi ada yang bilang mengerjakan. Kan mengerjakan itu kan kata awalnya kan kerja kan? Kerja. Nah, kerja ini karena di peraturan itu KTSP itu bakal luluh. Kalau di amaan, ya udah kerja ini diubah jadi mengerjakan. Gitu. Pokoknya setiap kata dasar depannya itu KTSP itu harus diluluhin kayak tadi kerja, mengerjakan, tulis jadi menulis. Jadi kayak gini tuh harus luluh T-nya. T ini K gitu. Sampai sini paham nggak? Ditulis di kolom chat ya. Nah, kira-kira kalau kayak gini gimana? Ya. Oh, bisa sih. Paham ya? Coba kalau kayak gini kalau kayak gini gimana? Kalau misalkan ditambahin me jadi gimana? Ada yang bisa nggak? Atau kamu bom atau apa gitu? Memperoleh. Nah, memperoleh gimana? Bukannya bakunya memperoleh, bukannya memeroleh. Nah, kan gini. Nah, udah bagus banget tuh, udah pinter semua. Kan tadi ada yang bilang peroleh. Bukan peroleh. Kata dasarnya kan oleh kan? Kata dasarnya oleh. Kira-kira kenapa dia bukan memperoleh? Kenapa yang benar itu memperoleh? Kenapa? Bisa dijawab di kolom chat nggak? Nah, benar nih kata Tias. Karena dia bukan KTSP. Karena kata dasarnya itu bukan peroleh. Bukan peroleh kata dasarnya. Karena kata dasarnya itu oleh. Jadi, dari oleh, kalau mau ditambahin me, jadi memperoleh. Kan kalau mau oleh nggak bisa kan. Jadi kayak ditambahin itu memperoleh. Kenapa bukan memperoleh? Karena kata dasarnya itu bukan peroleh, tapi oleh. Kata dasarnya itu, masih yang gitu. Kata dasarnya itu oleh, bukan peroleh. Peroleh itu bukan kata dasarnya. Gitu. Nah, kenapa sekarang bom ini yang benar itu mengebom? Karena setiap kata yang cuma terdiri dari 3 kata, ini kan bom, tiga kata. Nah, ini kata me itu jadi mengebom, bukan mebom, atau bukan kayak gini, bukan membom. Bukan, ini salah. Ini salah kayak gini. Yang benar itu ditambahin mengebom, karena dia cuma 3 suku kata. 3 kata, bukan 3 suku kata ya, 3 kata. Nah, contohnya itu kayak ada yang lainnya lagi. Kalau misalkan suatu kata nih, dia katanya itu terdiri dari cuma ada 3 kata doang. Kayak bom itu kan BOM kan, bom. Nah, kalau jadiin ditambahin jadi mengebom. Itu yang benar. Sampai sini paham nggak? Pesona. Ya, nah yang benar itu memesona, karena kan pesona. Kata dasarnya pesona. Kata dasarnya kan pesona. Pesona. Kalau diubah jadi memesona. Ya, aduh, jelek banget lagi. Memesona gitu. Kok mesona? Memesona. Sapu, iya menyapu, karena kan dia K T S P. Karena depannya sapu, jadi S kan depannya S tuh, jadi menyapu. Tadi kayak pesona, jadi memesona, bukan pesona gitu. Karena kan dia P depannya, jadi melebur katanya. Nah, paham ya sampai sini? Aku mau kasih pertanyaan nih. Kira-kira kalau ini, ya, bentar ya, maaf. Nah, kalau ditambahin be jadi gimana? Bercermin atau
bercermin atau bercermin? Yang benar yang atas atau yang bawah? Yang ini atau yang ini? Kenapa memperoleh ditambahin kata per? Karena kalau dia cuma memoleh atau memoleh kan nggak bisa. Jadi kayak me itu tuh bukan cuma ada me doang, bukan cuma ada me terus ditambahin katanya, enggak. Jadi ada ada memper, ada menge, ada apa lagi ya. Jadi nggak cuma me doang gitu. Semuanya pada terkecoh nih di cermin. Nah, ini yang sering salah banget. Yang benar itu yang bawah, bercermin. Kenapa bercermin? Coba kita lihat. Cermin. Kalau dipisah jadi suku kata kan jadi cermin. Nah, karena di suku kata pertama ini udah ada udah ada er. Tadi aku keluar dari Zoom ya? Oh, maaf banget ya. Maaf banget ya. Kayak sinyalnya deh, wifi-nya. Aku lanjut ya. Maaf banget ya semuanya. Wifi-nya lagi itu. Udah kelihatan belum katanya? Iya, maaf banget ya semuanya soalnya wifi-nya agak lemot gitu. Kalau ya ini susah. Aduh, maaf banget. Aduh. Sebentar ya. Maaf banget nih. Aku share screen lagi. Ya, tunggu sebentar ya. Hilang itunya, PPT-nya. Tunggu sebentar ya semuanya. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Maaf. Nggak bisa. Iya. Aku mau nanya dong, ini tuh udah ke ini belum sih? Udah ke record belum sih di kalian? Nah, udah ya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Sebentar. Ini nggak bisa dipencet. Oh iya, di aku juga masih loading sih, nggak bisa dipencet.
Sebentar ya, maaf banget ya. Maaf ya agak lama. Nah, udah kelihatan kan? Udah kelihatan belum? Ya. Nah, tadi kan aku lagi bahas cermin. Kalau dipisah suku kata jadi cer, ditambah min kan. Jadi ada dua suku kata nih. Ada cer, tambah min. Kenapa bercermin yang benar? Karena ER ini udah ada di suku kata yang pertama. Kalau udah ada di suku kata yang pertama, ya udah nggak usah pakai ER lagi dong di sebelumnya di be-nya. Jadi bisa kalian pakai ER lagi sama itu kalimatnya tuh nggak efektif. Jadi kayak buang-buang kata gitu loh. Jadi kalau cermin yang benar itu bercermin. Jadi kan yang tadi bercermin salah. Jadi R-nya dibuang. Karena kenapa R-nya dibuang? Karena si cermin itu punya dua suku kata. Nah, suku kata yang pertama itu ada er, ada er. Jadi kalau misalnya di suku kata yang pertama ada er, jadi di suku kata sebelumnya kalau mau ditambahin be, nggak boleh ada er lagi, nggak boleh ada er lagi. Jadi bercermin yang benar. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini, kalau misalkan nih lagi deh. Jangan. Kalau kayak gini gimana? Kalau mau ditambahin T, yang benar terpercaya atau terpercaya? Iya benar, kalau terbang kan ada terbang. Jadi kalau berterbangan yang benar berterbangan bukan berterbangan tapi berterbangan. Nah iya, mulai masuk nih, udah mulai paham. Jadi yang benar terpercaya. Wait. Terpercaya. Ini yang benar. Kenapa terpercaya? Karena percaya itu punya 3 suku kata. Percaya. Suku kata yang pertama itu per. Udah jadi nggak usah ditambahin ter lagi. Nggak usah jadi terpercaya, nggak usah. Yang benar terpercaya gitu. Coba kalau apa ya yang nggak itu. Nih. Kira-kira bermerek atau bemerek? Yang benar yang atas atau yang bawah? Nah, yang benar itu yang atas. Kenapa yang atas? Kenapa bermerek bukan bermerek? Karena merek ini ada 2 suku kata. Me sama rek. Rek. Nah, kan ER ini nggak ada ER kan? Di kata ini nggak ada kan? Dia cuma ada me, rek. Jadi nggak apa ditambahin di awal ini jadi karena di suku kata pertama tuh nggak ada ER. Karena cuma ada E doang. Nah, gitu kenapa bermerek? Karena dia di suku kata yang pertama nggak ada ER, adanya cuma E gitu. Kalau ER kayak cermin, nggak boleh bercermin tapi becermin gitu atau tecermin gitu. Kira-kira paham nggak? Sekali lagi coba. Kok lurus?
bergerak atau bergerak? Nah, iya benar. Iya, yes. Pada paham. Yang benar bergerak karena dia itu sukatnya ge sama rak. Ge sama rak jadi bergerak karena di sukata pertama itu bukan er gitu. Lanjut ya. Udah pada paham nih materi ini. Jadi aku lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini konjungsi. Kita belajar konjungsi. Coba kalian 1641 kalian jawab. Ini kan 1640. Udah 1641 ya? 1642 dia, 1642. Bergerak serentak. Setiap tahunnya selalu ada insiden penyakit yang menyebabkan kematian karena sanitasi yang buruk. Indonesia adalah negara terbesar yang memiliki insiden apa tuh? Nggak kelihatan. Insiden tifoid di wilayah Asia Timur. Konjungsi yang tepat adalah, ayo coba A, B, C, D atau E. Oke, aku bahas ya. Kenapa jawabannya dan? Enggak, dia pertama dari tetapi dulu. Iya, benar. Kalau A nggak pas. Kenapa gitu? Karena coba, setiap tahunnya selalu ada insiden penyakit yang menyebabkan kematian karena sanitasi yang buruk, tetapi Indonesia adalah negara terbesar yang memiliki insiden tifoid. Nah, kenapa tetapi nggak nyambung? Karena di kalimat ini tuh mendukung, di kalimat ini tuh mendukung pernyataan sebelumnya. Jadi, kayak ngompor-ngomporin pernyataan sebelumnya. Kan kalau tetapi itu harusnya pertentangan kan. Misalnya gini, setiap tahunnya selalu ada insiden penyakit yang menyebabkan kematian karena sanitasi yang buruk. Tetapi Indonesia tidak termasuk negara yang terbesar memiliki insiden tifoid. Nah, kalau pertentangan dia makanya tetapi karena ini Indonesia adalah negara terbesar yang memiliki insiden tifoid di wilayah Asia Timur itu mendukung kalimat sebelumnya, jadi dan ini nggak tepat karena ini pertentangan. Coba kalau dan tetapi itu nggak tepat karena itu pertentangan. Coba kalau pakai dan. Setiap tahunnya selalu ada insiden penyakit yang menyebabkan kematian karena sanitasi yang buruk dan Indonesia adalah negara terbesar yang memiliki insiden tifoid. Nah, benar. Karena kenapa benar? Karena dan ini itu tuh konjungsi penambahan atau kayak biar mendukung kalimat sebelumnya. Gitu. Ini paling pas nih dan kenapa nggak apabila? Contohnya gini, setiap tahunnya selalu ada insiden yang penyakit yang menyebabkan kematian karena sanitasi yang buruk. Apabila Indonesia, itu kan salah ya. Kalau apabila itu tuh konjungsi syarat. Jadi kayak contohnya gini. Dia ingin sukses apabila ia belajar kan. Jadi ada dia ingin sukses apabila dia belajar. Jadi apabila ini tuh syaratnya gimana cara dia sukses ya? Dengan belajar. Gitu. Jadi apabila ini sebagai konjungsi syarat. Nah, kalau meskipun kenapa nggak nyambung? Harusnya meskipun itu sama aja kayak setiap tahunnya selalu ada insiden penyakit yang menyebabkan kematian karena sanitasi yang buruk. Jadi meskipun itu sama aja kayak tetapi lah kayak pertentangannya. Harusnya nggak kayak gini nih. Kalimat berikutnya harusnya nggak kayak gini. Harusnya kayak meskipun Indonesia adalah negara yang terkecil, harusnya negara terkecil memiliki insiden tifoid di wilayah Asia Timur gitu. Kalau seharusnya, kenapa nggak seharusnya? Karena kalau seharusnya itu kayak ngasih tahu nih gimana ya ngomongnya ya, kayak harusnya gimana biar nggak menyebabkan kematian, harusnya gimana, seharusnya kayak gimana gitu. Seharusnya Indonesia membenahi gini gitu. Kira-kira di konjungsi ini paham nggak? Atau aku kecepatan bisa diulangin aja? Jadi aku ulangin di kolom komentar ya. Oke.
Nah, sekarang kita bahas. Nah, ini apa namanya jawabannya. Sekarang kita bahas. Menurut kalian, yang udah kalian pelajarin selama SMA, konjungsi itu ada dua kan? Konjungsi intrakalimat sama konjungsi antar kalimat. Kira-kira yang intrakalimat itu apa aja? Kira-kira konjungsi yang intrakalimat itu apa aja? Coba kalian jawab dulu. Ada yang pertama itu dan, atau, tetapi, sedangkan, benar-benar sedangkan, serta, agar, maka, benar. Nah, bagi yang nggak tahu, aduh, kok jelek banget ya? Nah, dan lain-lain gitu kan. Nah, bagi yang nggak tahu, konjungsi intrakalimat itu konjungsi yang ditaruh di tengah-tengah kalimat, bukan di kalimat berikutnya. Jadi kayak misalkan, kita ke contoh deh. Save dulu. Aku save dulu. Kita ke paragraf sebelumnya. Ini ya. Nah, kayak gini. Ini kan si siapa? Misalkan ini nih ada atau. Nih, atau meniadakan atau menguasai. Nah, kenapa dia disebutnya konjungsi intrakalimat? Karena dia itu adanya di dalam satu kalimat. Nih, satu kalimat. Dan nggak boleh, ini satu kalimat semua ya. Dan nggak boleh ditaruh di awal kalimat. Jadi misalnya gini. Apa ya gimana sebenarnya? Gini. Dia menulis buku harian. Titik. Titik di sini. Titik. Dan bla 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 bla. Gini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini ada titik kan. Jadi ini kalau udah ada titik berarti dia tuh udah pisah kalimatnya. Kalau udah pisah kalimatnya, dan itu nggak boleh ditaruh di awal kalimat. Kayak dan melukis lah misalnya. Dia menulis buku harian dan sembari minum kopi misalnya gitu. Nggak boleh. Dannya itu ditaruh di abis titik, nggak boleh. Dia bolehnya ditaruh di dalam satu kalimat. Ya udah misalnya gini. Dia menulis buku harian dan bla bla bla. Nah, boleh. Baru titik. Nggak boleh titik dulu baru dan. Karena dia konjungsi intra kalimat. Gitu. Kalau konjungsi antar kalimat itu konjungsi yang dipakai untuk mengawali suatu kalimat. Misalkan gini. Ada kalimat sebelumnya misalnya kayak gini. Terus titik. Titik nih, ini titik. Baru oleh karena itu, nah ini baru konjungsi antar kalimat. Jadi dia itu dipakai di awal kalimat. Terus jangan lupa pakai koma. Baru koma. Oleh karena itu koma atau namun koma. Nah, kenapa? Kan ada dua nih. Biasanya kalian tuh sering pusingnya antara tetapi, sering pusing biasanya di sini tetapi sama namun. Nah, kira-kira namun itu konjungsi intra kalimat atau antar kalimat? Coba dijawab di kolom komentar deh. Aku pengen tahu. Kira-kira namun itu konjungsi intra kalimat atau antar kalimat? Nah, benar-benar. Jadi konjungsi namun itu
antar kalimat. Jadi dia itu dipakai di awal kalimat. Jadi namun itu nggak boleh dipakai di tengah-tengah kalimat. Kayak dia misalkan apa ya contoh kalimatnya? Dia tidak sedang menulis tetapi sedang membaca. Nah, di dalam satu kalimat itu nggak boleh diganti jadi namun. Jadi dia sedang menulis. Dia tidak ya tadi, maaf tadi nggak pakai tidak. Dia tidak sedang menulis tetapi membaca, tapi sedang membaca gitu. Salah. Tapi sedang membaca. Nah, tetapi di sini nggak boleh diganti sama namun, karena si namun itu konjungsi antar kalimat. Dia itu khusus buat awal kalimat gitu. Tetapi itu bisa ditaruh di tengah kalimat, jangan namunnya benar kata Intan. Jadi harusnya dia tidak sedang menulis, koma, jangan lupa pakai koma. Tetapi harus pakai koma belakangnya. Jangan lupa ya, itu sering lupa nih pakai koma. Tetapi sedang membaca. Nah, tetapi ini konjungsi intra kalimat. Tetapi itu bisa jadi konjungsi antar kalimat kalau ditambahin sama kata akan. Akan, tetapi. Nah, ini konjungsi antar kalimat nih. Bisa jadi konjungsi antar kalimat. Jadi, tetapi itu fix, nggak boleh dipakai di awal kalimat. Kecuali ditambahin sama kata akan. Jadi, akan tetapi. Baru itu boleh jadi konjungsi antar kalimat. Nah, kira-kira sampai sini paham nggak? Perbedaan namun dan tetapi. Kalau nggak paham, coba aja tanya di kolom chat ya. Oke, aku boleh lanjut nggak ke slide selanjutnya? Aku lanjut ke slide selanjutnya ya. Ya lanjut. Coba kalian bahas dulu. Tadi udah nih aku bahas di depan. Di depan kan apa? Iya di depan PPT. Udah aku bahas nih. Kira-kira apa yang benar? Manakah kata yang tidak tepat penulisan maupun fungsi dalam penggunaan himbuan sampai 1654? Sampai 1654 kalian coba jawab di 1654 ya. Coba baca dulu. Kira-kira apa yang salah penulisannya? Nah, iya benar banget, semuanya benar, jawabannya di depan. Kenapa jawabannya di depan? Karena di depan itu menunjukkan kata tempat, jadi harusnya di depan, harus pakai spasi di depan. Kalau kayak gini ini salah, karena di depan itu nggak bisa dirubah jadi depan atau mengdepan atau apa tuh, mengedepan kan nggak bisa kan. Jadi kalau misalkan kata yang nggak, kalau kalian mau bedain di yang disambung sama di yang dipisah, kalau kata itu nggak bisa diganti jadi me, kalau di-nya nggak bisa diganti jadi me, nah itu pasti katanya itu dipisah atau menunjukkan tempat. Jadi kayak di depan, di spasi depan, nggak bisa di depan langsung disambung, itu nggak bisa. Nah, di sini udah paham ya, aku lanjut ya. Ini udah paham kan tentang, kalian semua udah paham kan tentang di yang dipisah sama yang digabung? Kalau nggak paham, chat aja di kolom chat ya.
Lanjut ya, aku lanjut ya. Boleh kan lanjut? Lanjut. Nah, sekarang kalian kerjain lagi. Berdasarkan kutipan kalimat di atas, ini salah nih, ini salah. Aduh, malu-maluin aja nih. Ini salah ya, ini harusnya di atas. Manakah imbuhan? Imbuhan yang penulisannya tidak tepat. Jawab 1657, jawab ya. Nah, ini jawabannya beraneka ragam. Beraneka ragam. Enam belas lima tujuh aku bahas ya. Bentar. Udah ya? Udah 15. 1657. Nah, banyak yang jawab A, banyak yang jawab, kalau nggak salah tadi banyak yang jawab C ya, C. Nah, sekarang aku bahas ya. Jawaban yang benar adalah D. Kenapa D? Coba kita lihat dari A. Kelistrikan. Kegagalan sistem kelistrikan. Benar nih, karena kelistrikan itu menyatakan kalau dia itu kata objek atau apa yang namanya nomina udah benar, jadi nggak bisa diganti lagi. Jadi kegagalan sistem kelistrikan ini udah benar, kelistrikan udah benar, kelistrikan udah benar. Nah, padamnya listrik benar nih, udah benar, padamnya nggak bisa diganti lagi karena udah benar kan. Kegagalan sistem kelistrikan yang sering terjadi adalah padamnya listrik yang dapat memberikan. Jadi udah nggak bisa, ini udah fix benar lah istilahnya. Nah, kenapa nggak C? Coba kita lihat. Produksi. Kan tadi aku bilang, setiap kata yang diawali oleh KTSP itu harus melebur. Kenapa ini nggak melebur? Karena dia ini, abis P ini ada kata, apa namanya? Kok lupa sih? Apa sih namanya? Kok lupa sih namanya kalau iya konsonan. Maaf banget lupa. Nah, kan kalau itu ada ini ada kecuali nih, pengecualian. Kalau kan jadi tadi syaratnya gini kan. Setiap kata yang depannya KTSP dia bakal melebur kayak tadi apa? Mengerjakan, kerja, mengerjakan, tulis, menulis. Nah, kenapa memproduksi itu nggak melebur? Karena setelah kata KTSP ada kata konsonan, nggak boleh. Kalau memproduksi kan jadi memproduksi misalkan, ini nggak boleh nih karena abis P ini ada konsonan. Setiap KTSP setelahnya ada konsonan tuh nggak boleh. Jadi yang boleh itu KTSP ditambah vokal. Ini yang boleh melebur ya, ingat ya, ini yang boleh melebur. KTSP ditambah vokal. Nah, sampai sini paham nggak? Jadi produksi itu
kecuali ya nggak boleh. Jadi setelah kata-kata SP ada kata konsonan itu nggak boleh melebur P-nya atau K-nya atau T-nya atau P-nya. Gitu. Gini lagi ada lagi nih contoh. Ada kata nah itu ini memprotes bener, memprotes ditulisnya memprotes karena kan kata dasarnya itu protes, abis P-nya itu ada kata konsonan, jadi nggak boleh dileburin jadi memprotes, nggak boleh. Tadi kata Bunga ada pengecualian dalam kata yang melebur itu apa? Ada ini pengecualian ya. Salah. Mengkaji. Ini pengecualian. Jadi kan awalnya itu kan mengkaji kan. Mengkaji itu kata dasarnya kaji. Harusnya kan mengaji. Nah karena mengaji itu ada katanya sendiri. Jadi nggak boleh. Ini pengecualian. Pengecualian di imbuhan. Gitu. Paham nggak Bunga? Ini kayaknya ini. Terus
Tes. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, Kak. Udah kelihatan belum PPT-nya? Jawab di kolom chat ya kalau nggak kelihatan. Kalau udah. Lanjut ya. Kak. Iya, kenapa? Nah, aduh tadi nyampe mana ya? Oh, nyampe pengecualian kan udah nih, kita ngebahas pengecualian yang tadi mengaji sama mengkaji. Sekarang kita bahas salah kan. Kita bahas ini, menaikkan. Kenapa menaikkan salah? Karena kan kata dasarnya itu kan naik kan. Naik. Harusnya kaknya itu 2, jadi menaikkan. Kalau menaikkan kaknya 1 itu salah, karena kan kata dasarnya naik. Kalau misalkan cuma menaikkan kaknya 1, berarti kata dasarnya cuma naik doang dong. Naik doang ini salah. Itu kenapa yang jawabannya D, karena menaikkan itu kata dasarnya itu kan naik. Nah, kaknya itu ada 2, jadi ada 2 kalau diganti jadi menaikkan. Karena kalau kaknya cuma 1, jadi kata dasarnya itu cuma naik doang. Naik kan salah kan? Yang benar naik, jadi menaikkan 2. Pengoperasian udah benar. Ya, sampai sini di nomor ini paham nggak kira-kira? Benar. Jadi timbuhannya itu mensamakan, menaikkan. Nah, aku lanjut ya. Nah, sekarang coba kalian jawab dulu. Biar nggak gede. Sampai 17:10. Kalian cari juga tepatnya. Ini yang jawab nggak ikut-ikutan yang di atas kan jawabannya. Nggak nyontek yang jawaban pertama kan. Oke. Oke, jadi jawaban yang benar adalah, kita buka slide selanjutnya, B. Kenapa jawabannya masalah utama pendidikan Indonesia bukan permasalahan dalam pendidikan Indonesia? Coba kita merujuk ke paragrafnya. Pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan, kita kira-kira aja ya titik-titiknya. Pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan pada 3 masalah besar. Masalah tersebut terkait dengan mutu. Nih, berarti kata kuncinya adalah masalah besar. 3 masalah besar. Masalah tersebut terkait dengan mutu, motivasi, pemberian pendidikan. Ini masalahnya kan. Secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat titik-titik daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Pola motivasi sebagian besar. Nah,
setelah kalian baca ini paragraf, kita apa sih namanya, kita buanglah jawaban yang salah. Keadaan nyata di Indonesia, enggak, ini terlalu luas. Kalau keadaan nyata biasanya ntar ada lagi selain masalah, ada lagi pemerintah tuh udah ngapain aja sih buat pendidikan Indonesia, udah gimana, itu baru bisa keadaan nyata pendidikan di Indonesia. Terus dijelasin juga kalau keadaan nyata pendidikan di timur gimana sih, di provinsi Papua lah, di Maluku lah, atau dimanapun di daerah-daerah terpencil itu baru keadaan nyata. Nah, ini kita skip dulu ya. Kalau permasalahan itu gimana? Kalau permasalahan itu dia tuh lebih luas lagi, nggak cuma ini doang. Jadi selain ini kan masalah ini kan yang ditanyakan yang di paragraf 3 masalah besar. Berarti kan 3 masalah besar ini yang lagi diperhatiin kan sama pemerintah. Berarti ini masuknya ke masalah utama dari si pendidikan Indonesia ini sendiri. Kalau permasalahan dalam pendidikan Indonesia itu lebih luas lagi jangkauannya. Jadi bisa kan ini mutu motivasi pemerata pendidikan. Ntar kalau permasalahan dalam pendidikan Indonesia bisa ada kayak kurikulum yang berbeda lah antara dengan daerah yang terpencil dan atau lain sebagainya. Itu baru kalau permasalahan dia faktornya itu lebih luas lagi. Nah, kalau pelaksanaan program ini nggak nyambung sama kalimatnya karena ini nggak ada ngejelasin tentang program-program pemerintah. Nah, kalau kekurangan ini bukan lagi, masih kayak salah lah karena di paragraf itu dia nggak ngebahas tentang kekurangan program pendidikan Indonesia karena kan di sini nggak dijelasin nih program apa. Kalau dia dijelasin programnya apa, terus kekurangan program itu apa, baru judulnya kekurangan program pendidikan Indonesia. Nah, kenapa jawabannya masalah utama? Karena ini yang lebih yang lebih mendominasi dari paragraf ini gitu. Coba kita lihat ke slide berikutnya. Bentar. Kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, jadi inti jenis paragraf itu kan ada deduktif tuh. Jadi paragraf itu kan ada 2 kan, seperti yang kalian tahu ada deduktif, induktif, sama campuran. Nah, kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, ini aja udah dikasih tahu nih, udah di kalimat utama kalau pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan oleh 3 masalah besar. Jadi udah mencakup semuanya ke kalimat penjelas lainnya gitu. Kenapa? Berarti itu alasan kenapa jawabannya masalah utama, bukan permasalahan yang ada di Indonesia. Kalau permasalahan itu lebih luas lagi jangkauannya. Itu kira-kira sampai sini paham nggak? Di chat, di kolom chat ya. Oke, jadi aku lanjut ya. Coba kalian, nah ini soal bentuk kalimat kalimat struktur kalimat atau pola kalimat kan ada subjek, predikat, objek. Nah, kira-kira dari kalimat ini, struktur kalimatnya apa? Kan kalian udah belajar nih, di SD juga belajar nih. Nah, kira-kira struktur kalimatnya apa? Kan struktur kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Nah, kira-kira yang ini struktur kalimat kayak gimana? Dijawab aja di kolom komentar kalau udah ketemu. Tulis aja misalkan SPK atau SPOK atau SOK Sabep. SPOK tuh ada yang jawab SPOK. Nah, ini kalian nggak usah jawab ya. Oh, SPOK. Bentar, aku cek dulu. Ya, gerak sendiri lagi. Nah, sekarang kita bahas. Burhan selalu membeli alpukat. Berarti Burhan ini subjek kan? Dia subjek kan? Subjek nih. Selalu membeli. Ini predikat. Karena
membeli, selalu membeli. Alpukat nih objeknya, apa yang dibeli sama buruhan ya alpukat, berarti ini objek. Setiap pergi ke Pagelangan berarti ini apa keterangan, berarti benar jawabannya SPOK. Sekarang kita cari nih apa sih kalimat yang kalimat mana sih yang punya pola yang sama si kalimat yang ditanya. Berarti kan SPOK nih. Coba kita ke kalimat 6 dulu. Kalimat 6. Coba kita ke kalimat 6. Kalimat 6 kalau aku ini dulu. Saponin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol terkandung dalam daun alpukat. Nah, kira-kira ini tuh struktur katanya gimana? Ini kan subjek. Nah, kira-kira ini struktur apa? Coba jawab di kolom komentar. Oh, ternyata dikirain aku udah pada bisa nih. Soalnya kan ini dari SD kan, ternyata pada banyak yang salah. SPO, salah. Yang benar itu, kita lihat. Saponin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Ini benar, pasti ini subjek. Karena kalau misalkan suatu kalimat nggak ada subjeknya itu berarti bukan dinyatakan sebagai kalimat efektif gitu. Terkandung ini bukan predikat tapi ini pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena terkandung ini nggak bisa ntar diubah jadi kalimat pasif, kan nggak bisa diubah kan, nggak bisa dibalik. Misalkan saponin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol mengandung harusnya daun alpukat mengandung saponin, alkaloid. Ntar bisa diubah saponin, alkaloid terkandung dalam daun alpukat. Nah, kalau misalkan dia udah dalam bentuk pasif, berarti ini namanya bukan predikat lagi. Ini namanya pelengkap gitu. Baru dalam daun alpukat nih keterangan. Kenapa keterangan bukan objek? Karena ini ada kata dalam. Dalam ini udah menunjukkan keterangan. Tempatnya tuh di mana sih, kandungan itu adanya di mana gitu. Sekarang pasti kalian kayak bingung kan, jadi kita bahas dulu. Kita bahas tentang struktur pola kalimat, nanti baru kita balik lagi ke sini. Nah, kita ke bab struktur kalimat. Kita dari sini. Nah, pertama gini pengertian dulu. Kalimat pasif kan kalimat yang diubah jadi dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Jadi kayak diubah gitu, kata kerjanya biasanya yang diubah itu kata kerjanya, ntar yang subjek sama objeknya dibalik. Nah, ntar jadi gimana sih? Nah, satu, misalkan kan contoh kalimat aktif kan kayak gini kan. Di sini ada subjek, di sini ada predikat, di sini ada objek. Nah, kalau diubah jadi kalimat pasif, ntar si objek ini jadi subjek. Objek jadi subjek, predikat tetap predikat berubah jadi pelengkap. Dia pokoknya setiap kalimat pasif, di semua kalimat pasif tuh nggak ada yang namanya predikat, adanya pelengkap. Kalau misalkan dia kalimat aktif baru ada predikat. Jadi ciri-ciri pelengkap gitu, apa sih yang bedain pelengkap sama predikat? Kalau predikat itu tuh bentuknya jadi dia tuh kayak kalimat langsung gitulah, tapi kalau dia apa sih namanya pelengkap, dia itu bentuknya diper. Jadi ini pelengkap bentuknya diper gitu. Kira-kira mulai masuk gak sampai sini? Apa bedanya pelengkap sama predikat? Coba di kolom komentar. Kira-kira paham nggak bedanya pelengkap sama predikat? Nah, ntar si subjek ini berubah. Jadi dia bisa jadi pelengkap atau bisa jadi keterangan ya, atau bisa jadi si objek. Tuh. Bentar. Apa aku yang salah ya? Kan misalkan gini contohnya. Ani membeli baju. Nah, baju dibeli Ani. Nah, iya benar. Ternyata maaf. Ternyata yang berubah itu objeknya ya. Jadi setiap kalimat apa namanya? Maaf banget ya aku lupa. Di setiap kalimat pasif itu nggak ada yang namanya objek tapi diubah jadi pelengkap.
contohnya gini. Jadi predikatnya tetap ya. Jadi contohnya gini. Ani membeli baju. Nah, baju dibeli Ani. Berarti si baju ini kan berubah kan jadi subjek. Dibeli ini berubah jadi predikat. Tapi si Aninya ini bukan lagi objek, tapi dia pelengkapnya aja. Jadi kan gini. Kan tadi aku tulis ada apa kosong ya? Wait. Bentar aku lagi nyari pack kosong. Aduh, maaf nge-lag. Sebentar ya. Nah, ini sini aja deh. Nah kan, contohnya gini. Ani membeli baju dibeli Ani. Nah kira-kira nih ya kalian jawab. Kira-kira kalau Ani membeli doang itu boleh gak? Misalnya di satu kalimat Ani membeli, boleh gak ditulis kayak gitu? Nggak bisa, iya benar nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau suatu kalimat ini kan predikat itu aktif kan. Jadi kalau predikat aktif itu nggak boleh kayak Ani membeli apa yang dibeli. Nah baru itu objek. Jadi fungsi bedanya objek sama pelengkap tuh di sini. Jadi kalau objek itu dia itu harus berdampingan sama predikat yang aktif. Tapi kalau misalkan pelengkap dia itu bisa ada, bisa enggak. Contohnya kayak gini, baju dibeli. Boleh nggak baju dibeli? Boleh nggak kira-kira kalau baju dibeli aja? Boleh, iya benar. Karena dia itu nggak perlu ada tambahan lagi. Jadi kayak bisa ada, bisa enggak. Tapi kalau objek itu selalu ada. Jadi kalau misalkan predikatnya aktif, objek itu selalu dibutuhin sama si predikat aktif ini. Tapi kalau predikatnya pasif, si pelengkap ini nggak selalu ada. Jadi kalian boleh pakai, kalian boleh nggak pakai. Gitu. Itu bedanya objek sama pelengkap. Nah, kalian paham nggak bedanya objek sama pelengkap? Tadi aku salah ya? Salah di situ tadi, salah di predikat. Sekarang kita ke contoh soalnya. Kan kita udah tahu nih bedanya objek sama pelengkap. Kalau pelengkap biasanya si predikat itu bentuknya per. Kalau objek biasanya predikat itu bentuknya me atau kalimat aktif. Contoh predikat pasif atau aktif. Contoh lagi ya. Kita ke kalimatnya aja. Nih, ini aja nih. Contohnya. Kan ini Burhan selalu membeli alpukat setiap pergi ke Pagelangan. Nah, kita ubah. Alpukat. Ini bentuk pasifnya ya. Alpukat selalu beli Burhan. Titik. Ini maksudnya titik-titik setiap pergi ke Pagelangan. Nah, kira-kira kalau misalkan ini kan bentuknya tadi kan kayak gini kan. Ini Burhan ini kan subjek. Selalu membeli ini predikat. Nah, alpukat ini objek. Setiap pergi ini keterangan. Nah, kenapa dia objek? Karena awalnya itu predikat itu bentuknya me. Bentuknya itu aktif atau me. Kenapa dia objek? Makanya dia membutuhkan objek. Tapi kalau misalkan diubah jadi kalimat pasif, kan jadi alpukat selalu dibeli Burhan. Nah, si ini kan, ini tadinya kan objek kan, tadinya objek, jadi berubah jadi subjek. Nah, selalu dibeli, ini predikat kan tetap. Nah, karena predikatnya pasif, si Burhan ini cuma jadi pelengkap. Si Burhan cuma jadi pelengkap aja. Karena dia bisa tanpa Burhan. Jadi alpukat selalu dibeli. Ya boleh kan, alpukat selalu dibeli boleh. Tapi kalau misalkan Burhan selalu membeli, kalau Burhan selalu membeli aja itu kan nggak boleh kan. Jadi itu bukan kalimat efektif gitu. Itu bedanya kalimat objek, kata objek sama kata pelengkap. Nah, kalau si keterangan kan nih setiap pergi ke Pagelangan ini kan keterangan kan. Jadi kalau setiap pergi ini kan keterangan. Nah, keterangan ini bisa berpindah tempat. Jadi ciri-ciri dari keterangan itu bisa berpindah tempat, bisa di depan, bisa di belakang. Jadi bisa setiap pergi ke Pagelangan Burhan selalu membeli alpukat atau Burhan selalu membeli alpukat setiap pergi ke Pagelangan gitu. Ada yang nanya, berarti objek itu selalu sama predikat aktif ya? Iya benar. Objek itu selalu mendampingi, bukan sama ya, mendampingi predikat aktif.
Predikat aktif tanpa objek itu tidak dikatakan sebagai kalimat efektif. Gitu. Predikat aktif sama dengan membeli, predikat pasif dibeli. Iya benar. Jadi aktifnya itu me itu aktif, di itu pasif gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kira-kira paham nggak bedanya objek sama pelengkap? Dan contoh kalimat aktif dan pasif. Berhenti lagi ya, apa namanya, share screen-nya berhenti lagi ya. Ini share screen-nya berhenti ya, kalian nggak bisa ngeliat share screen ya. Sebentar ya, ini kayaknya rada nge-lag deh. Laptopnya nge-lag nih, bentar. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Kita kalau misalnya udah ngerti bedanya objek sama pelengkap, bisa lanjut ke contoh soal. Atau masih bahas dulu nih bedanya objek sama pelengkap? Lanjut soal ya, lanjut soal. Kita lanjut soal aja. Nah, udah kelihatan belum? Kira-kira udah kelihatan belum? Kelihatan ya. Sebentar ya, maaf ya. Ya, keluar lagi. Maaf ya, ini keluar lagi. Sebentar. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan nggak? Ini kok ini sih ke pause? Aduh. Kok ke pause mulu ya? Pause gitu. Sebentar, stop share. Sebentar ya, aku stop share dulu. Kelihatan nggak PPT-nya?
kelihatan belum ya? Nah, soalnya udah kelihatan belum soalnya? Kelihatan. Coba menurut kalian ini kalau diubah jadi kalimat pasif, struktur kalimatnya jadi kayak gimana? Coba kalian ubah jadi kalimat pasif, terus tentuin struktur kalimatnya kayak gimana. Ini kita ke ini ya, soal terakhir nih. Soal terakhir di pertemuan ini. Kalian denger kan suaraku? Ini apa namanya, kalau dibentuk kalimat pasif jadi kayak gimana? Nah, kita jawab bareng-bareng aja ya. Jadi gini, untuk mencapai kehidupan yang mindfulness ini kira-kira apa? Kira-kira subjek, objek, predikat, atau keterangan, atau pelengkap? Untuk mencapai kehidupan yang mindfulness. Kira-kira itu subjek kah? Atau objek kah? Atau predikat kah? Atau keterangan? Nah iya benar. Keterangan nih ya. Ini bentuk aktifnya dulu dan kita ini dulu keterangan. Terus setiap orang perlu melakukan, setiap orang, berarti setiap orang itu subjek kah, objek kah, atau predikat, atau pelengkap? Subjek. KS. Nah sekarang perlu melakukan. Perlu melakukan berarti apa? Predikat. Nah, ruang sendiri atau personal space berarti objek. Kenapa objek? Karena perlu melakukan ini bentuknya aktif. Kalau bentuknya aktif berarti kata selanjutnya itu adalah objek. Nah, sekarang kita ubah ke kalimat pasif. Berarti kalimat pasifnya kayak gimana? Kita ubah nih ke kalimat pasif. Ada yang bisa gak nyontoin kalimat pasifnya di gimana? Pasif diubah jadi kalimat pasif. Berarti kalimat pasifnya ruang sendiri atau personal space perlu dilakukan oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang mindfulness. Nah, iya benar Naila, berarti apa namanya bentuk struktur pola kalimatnya berarti ruang sendiri atau personal space berarti berubah jadi subjek kan. Objeknya berubah jadi subjek. Perlu dilakukan itu jadi predikat. Nah, dilakukan setiap orang, berarti setiap orang ini apa? Objek atau pelengkap? Kira-kira objek atau pelengkap? Nah, benar. Pelengkap karena dia kata sebelumnya itu pasif. Jadi kalau kata sebelumnya itu pasif kayak diper, berarti kata selanjutnya adalah pelengkap, bukan objek lagi. Nah, habis pelengkap ada apa lagi? Untuk mencapai kehidupan mindfulness. Berarti ini keterangan. Kenapa keterangan? Karena dia itu bisa dipindah lagi nih. Atau bisa kayak gini. Untuk mencapai kehidupan yang mindfulness, ruang sendiri atau personal space perlu dilakukan oleh setiap orang. Nah, bisa kayak gitu kan. Berarti kalau misalkan dia kata atau apa sih katanya itu atau frasanya itu bisa dipindahin di awal atau di akhir, berarti itu namanya keterangan. Sekarang kita cari mana yang polanya sama kayak S people K atau K atau K S people. Sekarang kita cari. Sekarang kita lihat kalimat 1. Nah, kalimat 1 kira-kira pola kalimatnya kayak gimana? Nih aku pisahin nih. Ruang sendiri merupakan bentuk usaha perlindungan diri sendiri, pengurangan stres, dan upaya mengembalikan fokus. Nah, kira-kira bentuknya apa? Pola kalimatnya.
di sini ada kayak pengecualian gitu. Pengecualiannya apa? Merupakan atau adalah, dia ini sama aja kayak predikat pasif. Jadi setelah si merupakan ini bakal ada pelengkap di sini. Gitu. Jadi kayak pengecualian di suatu pola kalimat. Jadi kalau ada merupakan, adalah, atau yang kayak pengertian-pengertian gitu, kan kita bingung nih, ini predikat apa? Kayak predikat kata nomina kah, atau kata kerja lah, atau kata apa gitu, atau kata sifat. Nah, karena itu nggak ada, itu dia masuknya itu merupakan dan adalah ini masuknya ke predikat bentuk pasif. Nah, setelah kata merupakan atau adalah, itu bakal ada kata pelengkap gitu. Sampai sini paham nggak? Merupakan dan adalah. Dijawab di kolom komentar ya. Nah, sekarang berarti kalimat pertama bentuknya kayak gimana tadi? S-P-L kan? Kita keep S-P-L. Nah, sekarang kalimat kedua. Kalimat kedua, ruang sendiri akan memberikan kesempatan untuk berpikir jernih. Nah, gimana? Itu gampang tuh. Pola kalimatnya apa? Bener, SPOK. Bener. Sekarang coba ke selain itu, seseorang dapat menentukan cara untuk menghadapi masalah yang sedang dialami. Nah, kira-kira apa polanya? Kan tadi benar tuh kalimat sebelumnya, SPOK. Kira-kira itu apa? Selain itu, seseorang dapat menentukan cara untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Jawabnya di kolom komentar ya. Nah, kalian jangan lupa ada untuk menghadapi. Berarti, perlu dikasih tahu ya kalau selain itu kan bentuknya konjungsi. Jadi tetap ditulis konjungsi. Salah. Berarti di sini ada konjungsi, ditambah subjek, ditambah predikat, ditambah objek. Objek itu cara ya, cara, ini objek, ditambah keterangan. Jangan lupa keterangan karena ada kata untuk menghadapi masalah yang sedang dialaminya. Nah, kira-kira paham nggak di kalimat ketiga? Kenapa strukturnya konjungsi, subjek, predikat, objek, dan keterangan? Jadi ingat ya, konjungsi itu tetap ditulis konjungsi, nggak masuk keterangan, nggak masuk subjek, nggak masuk predikat atau objek. Kalau misalnya dia di awal kalimat. Lanjut di kalimat keempat. Ruang sendiri atau personal space memiliki banyak manfaat. Nah, kira-kira apa? Nah, iya benar. Subjek, predikat, objek. Yang benar nih, udah. Sekarang lanjut ke nomor 5. Kalimat 5. Ruang sendiri bermanfaat untuk diri sendiri saat berada di bawah tekanan. Kira-kira apa? Ruang sendiri bermanfaat untuk diri sendiri saat berada di bawah tekanan. Jawabannya yang benar adalah S, P, untuk diri sendiri saat berada di bawah tekanan. Nah, sebenarnya dia nggak ada pelengkapnya, dia itu langsung keterangan. Jadi SPK, subjek, predikat, keterangan. Subjek, ruang sendiri, predikatnya bermanfaat. Nah, kan ada kata untuk tuh, kalau udah ada kata untuk kan, dia bisa dipindah kan ke depan kan, untuk diri sendiri saat berada di bawah tekanan, ruang sendiri sangat bermanfaat gitu loh. Jadi dia masuknya ke keterangan. Nah, sekarang kalimat ke-6. Ruang sendiri juga berfungsi kan, ber itu predikat pasif ya, untuk kesehatan untuk bla 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 bla. Berarti sama kayak kalimat sebelumnya kan, berarti subjek, predikat sama keterangan. Gitu. Nah, 8. Biasanya orang senang melakukan personal space di tempat yang jauh dari keramaian. Kira-kira apa polanya?
biasanya kan konjungsi. Orangnya aja itu subjek. Senang melakukan itu predikat. Personal space itu objek karena kan dia melakukan tuh predikat aktif. Nah, baru di tempat yang jauh dari keramaian itu masuknya keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat karena ada kata di. Itu paham nggak kira-kira di kalimat 8? Paham? Paham. Nah, 9, sekitar 75 dari persen 10 orang senang pergi ke kafe atau tempat coffee shop untuk menyendiri. Nah, berarti ini bentuknya subjek, predikat, sama keterangan. Nggak pakai objek ya, dia langsung keterangan. Karena kan ke kafe untuk menyendiri. Gitu. 10. Kemudian, 20% dari 100 orang senang pergi ke tempat terbuka seperti alam dan pegunungan. Ke tempat terbuka seperti alam dan pegunungan. Berarti dia polanya kayak gimana? Iya, benar. Nomor 11, Bu. Ini senang melakukan personal space di kamar tidur ya. Nah, kira-kira apa? Nah, benar. Berarti kalian udah sampai sini kalian udah paham ya KS people kah atau bedanya objek sama pelengkap. Coba aku save. Clear. Nah, sekarang oh ya, sebelum pergi kalian udah jangan lupa ngisi absen ya. Terus ayo kita nyalain on cam semua dong. Ini on cam semua. Bentar. Tapi aku ngomong. Ayo dong on cam semua. Ayo kita foto dulu. Nanti kalian bisa post di Snapgram ya, nanti tag Instagram aku aja. Nanti aku kasih tahu Instagram aku di ini. Bentar. BTW siapa yang mau motoin ya? Aku nggak ngerti cara foto gimana sih. Caps lock lagi. Pakai titik ya, pakai titik.